siap dalam hal kami sudah terbukti ya, manajemen kami, organisasi kami itu terbuka untuk open minded, untuk fleksibel, untuk mendengarkan kebutuhan industri ya. Yaitu contohnya yang tahu fiberisasi yang kami lakukan 2018 itu. Jadi kami barangkali saat ini adalah penyedia independen untuk tower fiber yang terbesar di Indonesia, selain penyedia independen tower yang terbesar di Indonesia. Jadi ada tower dan tower fiber yang independen terbesar di Indonesia, yaitu kami rasa. Dan itu kami lakukan terus, dan 2020 tahun lalu kami dengar dari pemerintah, Pak Dirjen, Pak Ismail dari Kominfo menyampaikan bahwa untuk ke 5G diusahakan oleh industri supaya seluruh tower itu dipasangkan fiber gitu. Jadi itu satu pesan yang kami ingat dan alhamdulillah puji Tuhan sudah kami lakukan, sudah kami laksanakan sejak 2018. Kami tinggal meneruskan saja. Sekarang ini posisi kami sudah yang menjadi yang terbesar kami rasa untuk independent fiber. Jadi itu nanti untuk memungkinkan para pengguna itu menggunakan HP mereka supaya menjadi dapat melakukan Zoom seperti kita lakukan sekarang nih Mbak Iva, melakukan online trading, melakukan e-commerce gitu kan. Jadi salah satu statistik yang kami rasa juga cukup penting dan cukup mendorong kami untuk melakukan bisnis kami adalah 95% dari pengguna internet di Indonesia itu mengakses menggunakan handphonenya mereka gitu. Jadi kalau handphonenya mereka itu membutuhkan sinyal yang wireless yang tidak tanpa kabel, artinya itu membutuhkan tower, Mbak, sebagian besar itu. Dan itu adalah merupakan bisnis kami gitu. Bisnis kami dengan tower dan fiber gitu. Saat ini Sarana Menara Nusantara memiliki sekitar 22% dari seluruh tower di Indonesia gitu. Jadi dan kami berharap angka tersebut akan terus tumbuh gitu, Mbak Iva. Oke, sebagai pelaku usaha di sektor teknologi, sebetulnya kendala apa yang mungkin akan Anda rasakan ataupun juga sektor untuk penyedia menara rasakan begitu ya, untuk mendukung teknologi 5G dan kemudian prediksi Anda akan seperti apa sih sebetulnya bisnis 5G di Indonesia nantinya? Ya, jadi saat ini kita masih 4G ya, kebanyakan ya di Indonesia. Para operator menawarkan layanannya 4G. 5G itu barangkali untuk beberapa tempat yang tertentu ya, mungkin lebih spesifik itu, lebih terbatas. Untuk 4G sendiri, kami percaya pertumbuhan juga masih banyak gitu, karena penetrasi jumlah populasi per tower yang dilayani per tower itu di Indonesia masih tinggi ya, sekitar 2.700 population per tower gitu, dan itu angkanya masih sekitar 3 kali lipatnya rasio yang sama di Amerika ataupun di China ya. Jadi kalau memang di Indonesia mau dibuat ya supaya rakyat mobilitasnya tinggi untuk berbisnis, untuk berkarya dan seterusnya, itu saya rasa rasionya akan mendekati ke arah sana gitu dalam waktu di tahun-tahun yang mendatang. Nah, tantangannya adalah tentu saja ada kerapatan tower yang makin harus dipenuhi gitu. Jadi yang kami harapkan sebagai pemain tower di Indonesia adalah pertama dukungan dari pemerintah, karena itu berarti banyak struktur-struktur yang kita harus bangun yang harus mendapatkan izin, misalkan harus mendapatkan kejelasan prosesnya bagaimana untuk membangun gitu supaya itu diperbolehkan gitu. Jadi kami menyambut dengan baik rencana pemerintah dengan implementing regulation daripada Omnibus Law yang sudah diluncurkan beberapa bulan ini, implementing regulationnya, tapi kami harapkan nanti ke depannya itu semua stakeholder di industri ini akan bermain, akan memberikan kontribusinya masing-masing gitu. Kami sebagai swasta profesional gitu kan mengikuti peraturan, tapi di sisi lain seluruh komponen pemerintah juga memberikan kejelasan apa yang dibutuhkan, apa yang harus dipenuhi, dan itu juga tidak terlalu lama gitu untuk menentukan persyaratan apa saja dan pemberian izinnya tentunya nanti di belakangnya gitu. Jadi Indonesia kalau ingin memiliki internet yang lebih baik, penetrasi yang lebih baik gitu, kami siap gitu membantu berbisnis di sini gitu kan, menginvestasikan modal kami, tapi kami berharap semua stakeholder seperti kami gambarkan sebelumnya itu ikut berpartisipasi dengan fungsinya masing-masing. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.